Dan kemudian juga untuk sutradara kakak di Desa Penari 2, Bapak Kimo Stambul. Dan juga untuk cast kami akan panggilkan Aulia Sarah, Aulia Sarah ya. Maudi Efrosina, Maudi, oke. Jordi Pranata, Pak Diding Boneng, Pak Aming Sugandi, Claresta Taufan, kemudian juga Muhammad Iqbal Sulaiman, Mariam Supraba, Pipin Putri, Bima Sena, baik Fania Esti Nitya Sagita dan baik Natania Elvareta Sagita untuk maju ke depan menempati tempat duduk yang telah kita persiapkan. Dengan hormat kepada produser CEO Inform Entertainment Bapak Manus Pujabi untuk membuka acara press conference dan juga syukuran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali, bahagia sekali bisa ketemu hari ini karena kami akan ini cast reveal dan sutradara sudah kita announce dan bersyukur dengan all cast di sini dan KKN di Desa Penari 2 Badarawi. Officially kami akan syuting di bulan Oktober, tanggal persisnya kurang lebih minggu ketiga sampai minggu keempat. Dan Anda sudah tahu, kita udah announce kami akan tayang Lebaran 2024. 2 tahun setelah KKN kami siap. Cerita ini kalau dinanya, saya hanya bilang cerita story under wrap. Kami tidak akan cerita ini apa KKN 2, KKN di Desa Penari 2 Badarawi ini tentang apa ceritanya, kami nggak akan cerita. Saya dilarang oleh Mas Kimo, dia bilang nggak boleh cerita dulu, jadi kita terus. Jadi supaya Anda tunggu ceritanya apa, jadi lebih press conference ini announcement cast reveal dan kami mau syuting di 3 atau minggu ketiga atau minggu keempat. Dan kami yang saya bisa bilang bahwa kami punya narasumber baru dari Simple Man yang sangat menarik bagi saya. Tidak disangka ceritanya, narasumbernya segitu menarik, ceritanya sangat-sangat menarik, sesuatu yang udahlah bagi saya keren. Saya nggak usah panjang lebar, yang saya bisa janjikan bahwa ini kali akan ada filmmaking yang sesuatu luar biasa yang akan membanggakan standar film Indonesia. Itu saya dijanjikan oleh sutradara saya. Jadi benar-benar harapan saya ini film akan jadi standar baru. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Manus. Kemudian kita minta tentunya saudara Mas Kimo Stambul untuk menyapa teman-teman media, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan cast reveal ini, dan juga di sini kita akan ada selamatan. Melanjutkan apa yang Pak Manus bilang, kita belum bisa menceritakan banyak hal di dalam ini, cuman memang kita mendapatkan source dari Simple Man dengan dengan narasumber yang baru, dan ceritanya memang sangat menarik. Terima kasih Pak Manus sudah mempercayakan saya untuk menceritakan ini ke kalian nantinya dan kita visualkan. Dan juga terima kasih kepada cast-cast yang wonderful ini, yang gue dari dulu pengen kerjasama, akhirnya kesampaian juga, kita bisa kerjasama. Insya Allah semuanya akan lancar. Seperti yang Pak Manus bilang juga, kita akan syuting akhir Oktober
semoga persiapan yang kita udah jalankan sebenarnya ini sudah lama ya Pak Manoj ya. Kita udah menjalankan persiapannya udah cukup lama sebenarnya, baru bisa dikuatkan sekarang. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan langsung ke cast. Kita akan minta masing-masing untuk memperkenalkan diri dan perannya di film Kakak Desa Penari 2 Badarauhi, dimulai dari Aulia. Sarah, kami persilakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku di sini berperan sebagai Badarauhi lagi. Happy banget bisa ketemu dengan keluarga baru di KKN Desa Penari Badarauhi. Mudah-mudahan akan menjadi tontonan yang tak terlupakan in a good way. Terus lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Terus semoga semuanya akan berjalan lancar dari persiapan, begitupun juga nanti proses syutingnya ya. Amin. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Kemudian kita bisa langsung ke Jordi. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum, saya Jordi Pranata yang nanti akan berperan sebagai Yuda. Nanti siapa Yuda kita nantikan nanti ya Pak ya. Oke. Mungkin bisa ke Pak Didi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diding Boneng, berperan sebagai Mbak Buyut tua katanya. Ya. Saya nggak tahu juga Mbak Buyut mudanya mana. Mungkin kita bisa langsung juga nanti dari situ kita pindah. Selamat sore semuanya. Saya Maudia Prosina, di sini berperan sebagai Bila. Itu dia yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amin. Sebelumnya makasih banget Pak Manoj, Timo. Akhirnya kita kerjasama lagi ya, Widya Jaki dan semua ensemble cast-nya. Senang bisa terlibat di salah satu franchise film yang luar biasa ya. Terima kasih. Dan agak sedikit mengejutkan, saya akan berperan sebagai Mbah Buyut yang lebih muda dikit. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Kita langsung geser aja ya. Gantian, silakan. Halo semuanya, terima kasih Pak Manoj dan juga Pak Timo udah percaya Iqbal untuk terlibat di film ini. Kali ini di kesempatan ini Iqbal berperan sebagai Jito. Terima kasih. Halo semuanya, saya Clarissa Taufan Kusumarina, berperan sebagai Rati. Saya sangat senang, excited dan bersyukur untuk ada di project ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Supraba. Terima kasih Kak Manoj, Mas Timo. Bisa terlibat di KKN Desa Penari 2 Badarauhi ini sangat menyenangkan untuk saya. Saya di sini sebagai Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Fania Esmintia Sagita. Saya di sini berperan sebagai Santika. Terima kasih. Halo semua, selamat sore. Nama saya Baik Natania Fania Sagita. Saya berperan sebagai Riki. Halo, selamat sore semuanya. Mas Timo, thank you. Film ketiga masih dipercaya untuk memerankan tokoh baru di sini. Saya Pipin Putri memerankan Mbah Putri. Halo, selamat sore. Aku Bima Sena dan aku berperan sebagai Prabu. Terima kasih. Ini sudah di-reveal berperan sebagai siapa. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A kepada teman-teman wartawan. Pasti ada yang banyak mau bertanya, walaupun tadi kata Pak Manoj ceritanya masih under wrap. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan pertama kami persilahkan. Ya, saya Wayan dari Liputan 6. Saya menanyakan, maaf ya saya dokter, jadi soal cerita ini mungkin bisa dibocorkan apakah ini prequel atau sequel? Karena saya membayangkan di KKN Desa Penari yang pertama itu kan Badarauhi muncul dan menjadi tiang teror, tapi kan kita nggak ngerti backgroundnya dia masa lalu dia seperti apa sehingga dia bisa bernasib setragis itu sebenarnya gitu. Apakah ini akan menjawab pertanyaan itu?
Terus yang kedua, buat Mas Kimo, apakah kesuksesan Ivana kemarin menjadi semacam warming up menuju KKN di Desa Penari 2, dan mengingat ini adalah franchise dengan rekam jejak 10 juta penonton, kira-kira migrain nggak tuh mengerjakan ini gitu. Yang ketiga buat Kak Aulia, seperti apa persiapannya? Kita tahu bahwa Badarawi memang sangat ikonis selama 2 tahun terakhir, dan apakah tidak ada tuntutan macam-macam untuk menghidupkan Badarawi lagi karena masih nempel di pikiran, ataukah ada riset yang lebih mendalam lagi untuk menghidupkan karakter yang ikonis ini? Terima kasih. Sambil saya mikir, suruh Kimo dulu ya. Okay, yes, definitely, karena kan KKN yang sudah muncul, KKN pertama yang dibikin oleh Awi itu sangat sukses sekali. Di sini saya dipercaya untuk ada cerita baru yang kita harus ceritakan di sini, dan cerita itu lumayan menarik banget dan quite dark gitu ya sebenarnya, agak-agak gelap di situ, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya menjadi tantangan buat saya di sini gitu loh, karena KKN ini memang banyak hal-hal yang saya harus blend gaya saya dalam menceritakan sebuah film dengan apa yang sudah terestablish di sini gitu. Ya, kalau tujuan saya membuat sebuah film yang bisa dekat dengan masyarakat, dan semoga masyarakat bisa suka, dan insya Allah juga semua yang terlibat akan merasa bangga dan mau menonton lebih dari sekali gitu, sebuah film yang ditonton berkali-kali, mereka tetap senang. Itu sih tujuan saya, dan ya, semoga itu tercapai. Itu aja. Masih mikir. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas tadi. Untuk persiapannya sendiri aku nggak bisa cerita banyak, tapi yang pasti latihan nari, reading juga, ular juga, bermain dan bertemu kembali. Terus kalau yang lainnya nggak tahu sih. Dari diri aku kayak mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan Badarawi, karena aku akan bertemu lagi dengan dia. Jadi kayak setiap harinya agak creepy sih, cuman kayak aku ngobrol lagi, terus mengingat-ingat lagi, terus kali ini akan ada ritual-ritual yang akan aku jalankan lebih dalam daripada sebelumnya. Gitu, terima kasih. Bagi saya, yang saya bisa sampaikan bahwa ceritanya sangat menarik, sangat real. Ini narasumber baru ini menarik sekali. Saya nggak tahu siapa narasumber, pasti komunikasi kami dengan Simple Man itu dulu. Dan gini deh, saya baru di SMS nggak boleh diceritakan di WhatsApp. Saya nanya tadi, jadi bercanda. Jadi gini, kami sudah sepakat mau tunggu dulu. Test cam-nya akan di-shoot, nanti kita akan reveal lebih jelas supaya pertanyaan-pertanyaannya mudah-mudahan bisa lebih dijawab. Again, wait. Terima kasih. Usahanya cukup halus dan bagus tadi, hampir kepancing. Amazing answer. And kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan, mic-nya udah ada? Oh ya, oke silakan. Iya, saya Bayu dari Tribuns.com. Saya mau nanya ke Pak Manos. Pertama, sebelumnya kan saya belum tahu nih kalau KKN Desa Penari ini apa emang sudah sempat ramai di Twitter juga seperti yang pertama, atau ini sebenarnya cerita pengembangan dari Simple Man. Tadi Bapak Manos bilang ada narasumber istimewa khusus. Nah, apakah akhirnya setelah KKN pertama ini ada yang cerita lagi kah, atau seperti Bapak Manos ketika mendapatkan cerita yang KKN kedua ini? Terus kemudian pertanyaan keduanya, alasan Pak Manos nih mengajak Mas Kimo di KKN ini, apakah emang ekspektasinya ingin membuat yang lebih slasher berdarah-darah seperti film sebelumnya, atau mungkin ada ekspektasi lain dan ekspektasi penonton nih buat Pak Manos dengan menargetkan di tahun depan di Lebaran, apakah
dengan ekspektasi sebesar kakak sebelumnya atau sudah percaya diri dengan melebihi kakak sebelumnya, gitu sih. Thank you. Banyak ya Pak. Oke, yang pertama awal mendapatkan cerita ini apakah yang sudah sempat viral, kemudian yang kedua menggandeng Mas Kimo, ekspektasinya, yang ketiga ekspektasi penonton. Yang pertama, cerita ini pasti source-nya dari Simple Man. Nanti akan ada lebih jelas kenapa di film ini, nanti juga akan diceritakan dari mana, semua akan diceritakan. Karena saya nggak mau sampaikan sesuatu yang half information. Sangat penting backgroundnya, kenapa, apa yang kita mau buat. Ya, bukan hanya oportunis, wah ini film aku, enggak. Memang franchise ada value, penonton udah seneng karakter ini, cerita ini. Saya aja sangat excited. Jadi cerita ini akan diperjelas kenapa, dari mana. Dan ini source Simple Man secara kemauan dia, bukan mau review di Twitter lagi. Mungkin kan kemarin flow-nya beda, ini kali beda. Jadi punya itu juga saya sepakat dari strategi dia atau kemauannya Simple Man apa, ya. Saya sih sepakat. Bagi saya yang penting dapat cerita istimewa, cerita menarik. Wow, itulah key-nya. Itu yang sangat praktis. Apa yang kita bisa kontribusi yang terbaru lagi dari Kakek di Desa Penari 2 Padarawi. Dan kenapa sama Kimo saya lihat, saya pertama-tama menarik punya warna baru, ya. Dan juga Mas Kimo juga punya tertantang, ya. Jadi dia juga menarik dengan ceritanya, apa sources segitu kuat. Dan mungkin bagi saya ini konsepnya kayaknya bayangan saya dari skrip, sesuatu yang baru lah dari Kimo ini. Anda bakal lihat, wow, saya aja lagi tunggu nih karena skripnya keren deh. Dan saya bisa bayangkan eksekusinya kayak apa. Dan masalah ekspektasi, kalau saya sih selalu pengen ada terobosan baru. Mudah-mudahan film ini layak dan jadinya istimewa dulu, baru nanti kan ekspektasi kita naik. Lihat dari skrip, lihat dari konsep, lihat dari sutradara dan cast ensemble-nya. Kami benar-benar punya harapan yang besar. Dan strategi kami dari segi promosi juga akan sesuatu yang beda, yang Anda akan tahu di bulan nanti strategi MD apa. Bulan November kami akan ada announcement yang belum pernah dilakukan di film Indonesia. Itu satu dulu. That's it. Lengkap sudah jawabannya ya Pak ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya, mungkin dari Mas Arul mau nanya. Ada, gimana Mike? Oh yaudah, nanti gantian ya, abis gue. Halo, selamat sore Pak Manos. Ini menarik barusan mengenai promosi. Tidak lengkap rasanya kalau pembahasan lain tidak dengan hal viralnya Pak Manos. Tidak hanya ceritanya yang menarik, tapi juga jogetannya Badarawi juga saat itu justru salah satu hal yang menarik penonton pada saat itu karena saking viralnya. Pak Manos, apakah ini akhirnya menjadi salah satu strategi yang akan dipakai untuk nanti promosi juga gitu? Apakah itu menjadi kepikiran apa nih hal baru yang nantinya setiap kali orang spot itu muncul Badarawi terus-terusan yang akhirnya mengantarkan mereka ke bioskop gitu, saking penasarannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Manos, ini sebenarnya saya pengen nanya soal cerita, tapi kan belum bisa dibahas. Apakah ini masih di tanah Jawa? Kan itu aja deh Pak Manos. Tanah Jawa kan apa build story yang akan dibangunnya itu? Terima kasih. Build story-nya. Sorry. Pertama apakah tarian menjadi? Iya enggak. Yang itu apa tadi terakhir? Apakah build story ini? Build a story itu masih di tanah Jawa kan? Iya. Mungkin gitu. Iya. Ya, jadi strategi balik lagi kan itu sangat detail, mau viral, nggak viral, strategi digitalnya apa, itu sih belum saya kesana juga, masih lagi kami jalankan terus. Tapi maksud saya dari segi kualitas dulu, karena ini kami di tahap syuting,
Jadi tahap syuting ini tuh saya mau dan kami sepakat ide-ide yang kita mau lakukan untuk film ini dari standar mutunya itu yang kita mau naikkan standarnya yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami mau bawa benchmark film Indonesia bukan hanya di Indonesia loh, bahwa ini akan jadi announcement layak sampai ke luar negeri juga. Jadi saya punya strategi mau naikin mutunya dulu. Dengan technical aspect saya serahkan sutradaranya, tapi ini jadi sesuatu yang baru deh. Itu dari segi strategi dan dari segi cerita. Sangat di Jawa, sangat di Desa Penari ini. Jadi kami nggak lari sesuatu yang jauh kan, ini ceritanya di Jawa Timur, di ujung di timur ya, di Jawa Timur yang paling ujung di sana. Jadi ceritanya kita masih di circle Jawa dan Desa Penari. Oke, silakan Pak Arun.